Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Beat FI atau Beat injeksi. Di mana Honda Beat injeksi ini kondisinya suaranya kasar banget. Kita cek tadi olinya kering. Jadi intinya kehabisan oli. Kita langsung eksekusi. Nah, kita cek di bagian piston sudah hancur seperti ini. Nah, bisa kita saksikan. Ini adalah kondisi piston bead injeksi dengan kondisi oli sudah habis. Dalam arti sudah hancur seperti ini, tapi masih bisa berbunyi. Dalam arti beliau kesini datang ke tempat kita masih dalam kondisi mesin masih berbunyi, masih bisa dinaiki motornya, tapi dengan suara sudah kondisi kasar banget. Nah, setelah kita cek, setelah kita analisa ternyata olinya kering. Nah, ini adalah piston yang baru sudah kita lakukan mau pergantian. Itu perbandingannya ya. Ini adalah piston yang lama yang sudah rusak dengan kondisi oli sudah habis dengan atau perbandingan dengan oli yang piston yang baru. Ini sudah kita kolter, tinggal pemasangan sudah kita sekur. Jadi singkat cerita ini Matic Honda Beat injeksi kondisi yang sudah olinya sudah tinggal setengah gelas saja sudah nggak ada tadi ya. Ini sudah kasar banget suaranya. Jadi beliau yang punya motor sudah sempat cerita juga ini sempat ceket di jalan. Jadi saat dibawa jalan itu tiba-tiba timbul bunyi suara kasar, habis itu langsung berhenti mesin. Nah, di situ beliau sudah curiga mungkin sudah olinya sudah nggak ada atau terlalu lama, beliau lupa mengganti oli dan akhirnya saat di jalan dia sempat berhenti atau ceket motornya, diinginkan sebentar sekitar 5 menit 10 menit, alhasil masih bisa hidup lagi, tapi dengan suaranya sudah luar biasa kayak mesin jahit. Jadi alhamdulillah dia datang ke sini masih bisa dinaiki. Jadi mungkin masih belum terlalu parah. Biasanya kalau sudah ceket itu sudah nggak bisa diapa-apain. Jangankan hidup, diengkol aja sudah nggak mau. Tapi ini untuk beliau yang punya motor masih bisa, tapi dengan suara yang sudah luar biasa. Dan akhirnya beliau datang ke sini untuk cerita seperti ini. Jadi mau nggak mau harus ganti piston yang baru. Oke? Nah, ini kita akan langsung pemasangan karena waktunya terlalu lama. Jadi kita singkat. Intinya blok piston sudah kita antar ke tukang bubut. Jadi ini sudah tinggal pemasangan. Oke, untuk teman-teman mekanik silahkan kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan yang menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Untuk teman-teman yang bukan mekanik silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa mencermati, memahami apa penyakit Honda Matic atau khususnya Beat FI atau Beat injeksi dengan kondisi atau gejala suara kasar diiringi dengan kondisi oli mesin mengering. Dalam arti oli mesin sudah habis. Nah, itu di riwayatnya berarti kondisi pistonnya sudah aus, bisa dibilang sudah overload, minta untuk ganti piston. Jadi untuk teman-teman, untuk semuanya, sekiranya ada motor Matic yang suara kasar, langsung cek oli dulu. Kalau seandainya dengan suara kasar ini olinya masih normal, ini berarti biasanya penyakitnya di bagian gardan. Entah itu mungkin CVT-nya atau pulinya atau laker gardan ataukah roller. Itu di ruang gardan biasanya seperti itu. Tapi kalau seandainya suara kasar langsung kita cek olinya masih habis, tinggal katakanlah banyak berkurang, mungkin sudah setengah gelas atau sedikit lagi. Nah, itu kemungkinan di bagian piston. Cara paling sederhana untuk membedakan bahwa
suara kasarnya Honda Beat itu di bagian mesin, piston, ataukah di bagian gardan, yaitu sekali lagi cukup melihat oli. Oli itu kondisinya masih normal ataukah sudah habis. Kalau sudah mepet, sekali lagi pasti di bagian piston. Tapi kalau masih normal tapi suara kasar, rata-rata kalau matic itu pasti di bagian gardan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan penjelasan kita bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan sedikit manfaat, sedikit ilmu yang kita bagikan, pengalaman, mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk teman-teman. Kita lanjut ke video. Kita langsung merakit kondisi piston ini. Jadi sudah kita cek kayak bagian klep, noken as, bagian kamrat normal. Memang rata-rata yang pernah kita alami selama ngebengkel sekian lama, itu kalau kondisi matic, biasanya kalau oli sudah mulai berkurang, pasti satu poin di bagian piston hancur. Kalau kayak klep, noken as biasanya jarang. Cuman juga nggak menutup kemungkinan di bagian klep ataupun noken as itu pasti juga diserang, karena oli ini adalah tujuannya atau fungsinya melumasi semua komponen motor yang bersinggungan dengan komponen yang lain. Itu adalah tujuannya melumasi. Jadi fungsinya melumasi. Kalau seandainya pelumasan ini berkurang, pasti kondisi antara singgungan komponen dengan yang lain, satu sama yang lain itu pasti akan menimbulkan gesekan dan panas, dan timbullah gram-gram yang akan bertaburan di bawah atau di dalam ruang mesin. Jadi fungsinya sekali lagi oli memang untuk teman-teman silahkan difahami. Ada yang berpendapat bahwa kadang-kadang oli, asal oli dimasukin bisa. Ada yang berpendapat bahwa oli asal ada olinya juga nggak, kapasitasnya 800 mili, itu juga ada yang berpendapat melebihi, kadang-kadang diisi seliter. Kadang-kadang persepsi macam-macam itu timbul karena fungsinya memang sama. Oli itu fungsinya juga sekali lagi melumasi komponen yang bersinggungan, komponen satu dengan yang lain. Cuman semua itu ada aturannya. Sekali lagi kelasnya untuk motor matic, kalau standarnya 800 jangan sampai melebihi 800. Kadang-kadang ada yang ngisi 1 liter. Itu akan membuat kinerja mesin menjadi berat karena terlalu atau berlebih pelumasan akan menghambat roda-roda atau komponen yang lain menjadi lambat. Oke, kita lanjut ke video. Kita langsung rakit bagian piston ini, yaitu kita pakai piston sudah kita yang baru ya. Biasanya kalau habis ganti piston seperti ini, rata-rata pasti harus ngerayen dulu. Dalam arti ngerayen itu nggak boleh langsung untuk angkatan ataupun boncengan yang terlalu beban berat, karena sekali lagi ini coulteran, bukan ganti blok sama piston yang baru yang oversize dari pabrik. Ini adalah coulteran tukang bubut manual. Jadi sekali lagi diameternya pun itu pasti sesaknya itu pun juga habis di hole itu belum 100% rata. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin pemahamannya berbeda dalam menyikapi kondisi piston yang atau blok yang habis dibubut, kadang-kadang persepsi mereka berbeda. Ada yang berpendapat alah wong baru nanti langsung diangkat juga mapan sendiri, ada yang persepsi seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa piston baru nggak usah dirayen nanti juga akan normal kembali, akan normal sendiri, ada gitu. Sebenarnya persepsi mereka boleh saja, nggak ada yang melarang. Cuman secara logika, kalau seandainya semua tukang bubut sama dengan kondisi mesin dari pabrik, itu pasti kondisinya akan langsung sempurna. Cuman namanya kerjaan juga nggak ada yang sama. Jadi sekali lagi intinya
Kalau habis dari bubut atau kolter itu alangkah lebih baiknya itu kalau dirayen dulu. Jangan sekali lagi kolteran atau bubutan jangan disamakan dengan eh, blok yang baru kolteran dari pabrik. Oke, sekali lagi sampai di sini saya dipahami. Mudah-mudahan sedikit celometan tentang piston yang baru atau kolteran mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekiranya ada hal-hal yang kurang bermanfaat jangan digunakan. Kita sudah dewasa, silahkan ambil hikmahnya aja, ambil ilmunya aja yang bermanfaat. Banyak komentar atau banyak pelanggan teman-teman yang sekiranya belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Apapun itu silahkan tanyakan di sini. Selama itu masih koridor dalam dunia perbengkelan, kita akan bantu jawab semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bantu sekali lagi bantu diskusi tentang permasalahan segala permasalahan di dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Matur nuwun sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.